Boleh lah, boleh. Oke, bentar ya. Boleh. Saya cari lagi datanya. Loh. Harus cari datanya lagi dong. Karena ada banyak ayat kayak mirip-mirip kayak Muhammad gitu kan. Terus Iya, mereka iya, ini Muhammad mengklaim juga. itu untuk nabinya. Tapi Baik, giliran baik. nanti untuk Sekarang. orang metong nggak diambil. Baik, baik ya. Nih. Ya kan. Oke, Mikana gua buka ya tadi ya. Itu Kidung Agung berarti ya. Baik, kita buka Kidung Agung guys. Jadi ya lari ke kitab Kidung Agung, boleh lah, nggak apa-apa. Nih, lu lari ke kitab Kidung Agung, boleh. Gua ladenin. Ya kan, Kidung Agung. Sebentar, Larinya... tapi sebentar dulu, sebentar. Nandar yang jadi bubuk nggak bisa nunjukin bahwa Nabi Musa sembah ilah bang sarap. Udah, oke sekarang ke Kidung Agung. Sudah saya tunjukkan, kamu nggak percaya. Nah, itu tafsir, itu tafsir. Masalahnya Rasak itu lebih tua daripada perjanjian lama. Itu tafsir. Itu, aduh, mau kembali lagi itu apa? Mau tafsir. Bentar. Karena gini, kamu kan sering memframing saya jadi bubuk. Justru kamu yang jadi bubuk. Kamu sudah malu, Nandar. Yang kamu tunjukkan tafsir. Ya. Iya, karena memang kamu muka tembok. Apa yang saya malu, orang kamu jelas bubuk. Ternyata perjanjian lama berbahasa Ibrani itu baru ada 1000 tahun setelah Yesus. Sedangkan Nabi Sadia Nandar. Tadi saya sudah tunjukin ya data bahwa semua orang juga tahu yaitu gulungan laut mati, naskah gulungan laut mati, yaitu 3 sebelum Masehi ya. Jadi itu sudah terbantahkan. Oke, sekarang tentang nama nabinya katanya di dalam Kidung Agung. Ya, di sisi lain mereka bilang Kidung Agung itu kitab PORNO, tapi di sisi lain di situ ada katanya nabinya, makanya mereka ini standar ganda. Dia yang bubuk kok saya dibilang bubuk. Silakan. Gua dulu apa lu dulu? Ya silakan aja tunjukkan dulu. Baik ya, Kidung Agung kan. Dikana, lihat ini. Teman-teman, dia gak bisa jawab ya. Ternyata perjanjian lama berbahasa Ibrani itu paling awal tahun 1000 Masehi ya. Artinya 2500 tahun setelah Musa. Jadi Tuhannya Musa itu Allah, bukan Yahweh. Baik, teman-teman lihat ya. Ini Kidung Agung. Jangan, bentar dulu. Libantah, nggak ada datanya Nabi Musa menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Adapun nama ALLAH itu di Yosua 24:26 itu maksudnya pohon. Kan nggak mungkin orang Israel menyembah pohon. Ada pohon di situ, itu mah lametnya 1, nggak 2. Iya, tapi kan bacanya Allah. Bukan. Itu merujuk kepada pohon besar. Itu lamet. Nabi Musa sembah pohon besar. Oke, itu Allah. Lamet, bukan lam ha, bukan lamet he, bukan. Nih, gua tunjukkan ya. Teman-teman, para ahlul kitab merubah isi Bible. Contoh, padanya menarik ya, 04261 itu merujuk kepada sebuah nama. Nih Mikana lihat ya. 04261 Mahmad. Di sini ada referensinya 673D. Ya, kita klik 673D. Nah, coba Mikana baca apa ini? Mikana. Bentar. Coba lu baca. The Arabic Hamidah mean price and the name siapa di sini Mikana? Sebentar dulu, saya buka dulu. Tadi Kidung Agung. Kidung Agung 5 ayat ke-16. Coba. Di sini teman-teman namanya siapa? Ketik namanya siapa di sini? The name siapa? Kidung Agung 5 ayat The berapa name tadi? siapa? Ayat 16. Ya, di situ Mahmadim jeder kon. Oke, apa di sini coba kamu? Gini Mikana caranya. Gua ulangi lagi ya. Gua ulangi lagi, sabar. Gua ulangi lagi caranya begini, Mik. Ya, sabar. Nah, Mikana, caranya begini Mikana. Mikana, lu buka Alkitab Sabda. Ya, Kidung Agung 5:16. Terus dan di sini ada leksikon. Leksikon padanya menarik, kamu klik. Ya. 002 0 berapa tadi? Ini.
kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Nah, Mikana, ini kan ada kode 04261, diklik. Nah, di sini kan ada Mahmad tuh. Mahmad, di sini ada referensi 673D. Diklik 673D, muncul di sini. Apa ini bacaannya? Coba. The Arabic Hamidah main price and the name siapa, Mikana? Paulus atau Muhammad di sini? Apa ini tulisannya? Baca. Sudah. Iya, baca di sini apa? Iya, di dalam bahasa Ibrani situ ada Mahmadim. Iya, terus di sini apa, di dalam referensinya apa? The Arabic Hamidah main phrase and the name siapa di sini? Bukan Jedar nama di on. Udah dengar dulu. Ini apa namanya, siapa di sini? Namanya siapa kok? Ini loh, itu tuh. Derivitatif di atasnya itu namanya apa? Yesus apa Muhammad? Jedar kon. Oke. Iya. Sabar. Bubuk. Iya. Aduh. Iya. Bubuk. Kamu bubuk. Bubuk bicara. Oke. Jadi itu adalah untuk nabinya. Saya mau tanya, nama nabimu Muhammad atau Mahmadim? Jawab. Nama nabimu Muhammad atau Mahmadim? Itu kan. Pandemi. Oke. Jawab lagi. Nama nabimu Mahmadim atau Muhammad? Lo pengen mute lu, parah lo. Temen lama lu, gua di mute parah. Baik. Lu. Saya mau tanya, nama nabimu Muhammad atau Mahmadim? Muhammad. Bubuk sudah kamu. Loh, di situ ada nggak namanya Muhammad? Itu Muhammad tadi. Aduh, gua Itu ulangi kan lagi. Mahmadim kan? Gua ulangi lagi. Jadi sekarang sudah berubah nama nabimu jadi Mahmadim. Ya Iya, udah, mulai sabar. sekarang. Enggak, mulai sekarang kamu mau nggak bersyahadat di dalam nama Mahmadim? Ya, boleh gua ulangi lagi? Bubuk sudah sendandar, Lu bubuk. hanya sederhana aja, nggak usah kemana-mana dulu. Baik. Gua ulangi lagi. Mikana. Gua ulangi lagi. Mm. Ini kan Kidung Agung toh, betul. Kidung Iya. Agung 516. Nah, kita lihat di bawahnya itu ada terjemahan yang kurang tepat, yaitu padanya menarik. Di sini kan ada leksikon. Kamu ngerti nggak leksikon itu apa? Ya. Iya, ya udah tunjukin Oke, dulu di oke. situ disebut Baik, sabar apa? dulu. Sabar dulu. Iya. Ternyata di dalam leksikonnya namanya apa? Di sini Mahmadin atau Mahmad, saya tanya. Coba kamu baca. Mahmadim. Enggak, di situ apa bacaannya? Kok Mahmadim? Apa di situ? Iya, itu di Ini. transliterasi. Aduh kecil, makanya gini kamu jangan tunjukin ini aja dari Apa Bible ini? Hub. Apa ini? Mahmad. Jedar kok. Baik. Oke, sabar dulu. Nama sabar dulu. nabimu, Sabar bentar. dulu. Nama Sabar nabimu dulu. Aduh. Muhammad atau Belum. Muhammad? Hah? Nama nabimu Muhammad atau Muhammad? Jangan main mute. Ya, jawab. Nama nabimu Sabar dulu. Muhammad atau Muhammad? Loh, Sabar dulu. jawab. Iya, jawab. Nama dulu. nabimu Muhammad Sabar atau dulu. Muhammad? Kita lihat di sini aja deh, kita lihat. Ya, kita lihat kan ini ada referensinya nih Mikana ya. Kita lihat referensinya. Referensinya kita lihat. Mikana coba kamu baca. Apa ini? The Arabic Hamidah main phrase and the name siapa nih? Namanya siapa di sini? Nama siapa di sini? Jedar kon. Ah, Muhammad. Jedar kon. Nama siapa di sini? The name siapa? Di situ kan di Kidung Agung 516 kan Mahmad. Kok jadi Muhammad? Lah ini Alkitabmu yang menjelaskan. Itu namanya tuh cocokologi. Apa sih? Loh, ini Bible yang menjelaskan. Loh, bukan kitabnya kami. Itu siapa Jedar pula kon. itu? Siapa? Oh, kena kon. Itu Nandar, Kristen. saya mau tanya. Kristen. Oke, nama nabimu siapa sebenarnya? Muhammad, Mahmadim, Mahmad atau Baik. Muhammad? Oke, boleh saya jelaskan?
Ya, jawab di antara tiga ini. Iya, boleh. Yang mana Boleh nama nggak? nabimu? Boleh nggak Muhammad, Iya. Muhammad atau Muhammad? Baik, boleh saya jelaskan? Malah ketawa. Jawab Nandar, jawab Nandar. Iya, ini gua Nama jelasin. nabimu Muhammad, Iya. Muhammad, Madim atau Muhammad? Baik, boleh saya jelasin? Silakan. Baik. Di dalam bahasa Ibrani itu ada yang namanya imbuhan im. Imbuhan im itu merujuk pertama adalah kepada kemuliaan. Contoh, bentuk tunggalnya itu Eloah. Bentuk pluralnya itu Elohim. Bukan berarti Elohim itu banyak, tetapi adalah bentuk keagungan Eloah. Makanya disebut sebagai Elohim. Baruk Hasem, Baruk Atadonai Elohenu Melek Haolam, Ki Adonai Elohenu Elohai Ha Elohim. Iya. Udah mulai. Ketawa dulu. Malah ketawa kamu. Baik. Jadi ketika ada kata Mahmadim itu sama dengan kata Elohim. Elohim itu bentuk jamak daripada Eloah. Bentuk singularnya itu adalah Eloah. Bentuk jamaknya adalah Elohim. Ketika orang Yahudi mengatakan Elohenu Elohim, itu bukan berarti Elohim banyak, tetapi bentuk pengagungan orang-orang Yahudi kepada Eloah. Makanya disebut Elohim. Jadi ketika dibaca Mahmadim itu bentuk bagaimana Raja Solomon mengagungkan Nabi Muhammad, makanya disebut Mahmadim. Namanya Muhammad, bentuk kemuliaannya Mahmadim. Kemudian karena saya tanya, Nabi Nandar ini Muhammad atau Muhammad? Baik, di dalam ini dikatakan, teman-teman ya, di dalam Kidung Agung 5 nomor 16 dikatakan name Muhammad. Baik, Mikana tanya kepada orang yang sekolah sastra bahasa Indonesia atau sastra bahasa Inggris. Ada di situ apa namanya itu? Fonetik korespondensi. Contoh. Muhammad Arab. Kalau orang Inggris bilangnya bukan Muhammad tapi Muhammad. Ahmad Arab. Orang Inggris bilangnya bukan Ahmad tapi Ahmed. Orang Ibrani nyebutnya Yesua, orang Yunani nyebutnya Yesus. Itu namanya fonetik korespondensi. Orangnya sama, cuma penyebutan yang berbeda. Contoh saya nih, nama saya Endang Sunandar, Endang. Tapi orang Jawa bilangnya bukan Endang, tapi Endang. Nama saya bukan Endang, nama saya karena orang Sunda itu terbiasa nyebut Endang. Kalau nama laki-laki itu Endang, bukan Endang. Kalau Endang itu nama perempuan. Sama, itu namanya ilmu fonetik korespondensi. Tertunduk Mikana, bobok. Sayang nih nggak ada paus nih. Padahal Sebentar dulu dong. Kamu jangan bilang bohong. Saya lagi cari data. Ya, Saya lagi cari data karena ada lagi nih kata Mahmad atau Mahmadim di ayat yang lain yang merujuk kepada orang yang metong. Mana tahu kamu masih mau lagi mengambil itu, gitu loh. Jangan standar ganda. Di satu sisi kamu ambil ini, satu sisi kamu lupakan, gitu loh. di Hagai ada. Mau Ya. saya tunjukkan Hagai. Oke, sabar dulu. Jadi gini Nandar, ya. Oke, ya udah gini aja, langsung jawab dulu. Nama nabimu siapa? Mahmad, Muhammad, Mahmadim atau Muhammad? Jawab. Makanya gua ngomong. Jawab. Jawab. Jawab, langsung jawab. Baik, lu dengerin ya. Baik, Singkat dengerin. saja, nggak usah panjang-panjang. Oh, enak yang panjang. Ya udah. Jawab aja secara singkat baik. gitu, jangan standar ganda, jangan bingung, jangan pimplan. Nama nabimu apakah Muhammad, Mahmad, Muhammad atau Mahmadim? Ya, oke. Boleh saya jawab? Ya, langsung jawab. Nama nabimu siapa? Berarti udah berubah-ubah nama nabimu ya? Mau saya jawab? Baik. Oh, berulang kali lagi dijawab mutar-mutar. Mau saya jawab kamunya? Ya udah. Enggak, jawab singkat saja. Siapa sebenarnya nama nabimu? Si Mahmad, si Muhammad, si Mahmadim atau si Muhammad?
Yang Jangan mana main sebenarnya nama mute. nabimu? Makanya Itu loh. jangan main mute. Gua mau jawab di mute. Dijawab. Iya, di silakan. mute. Kamu mute sendiri itu. Bikana, jangan licik kamu. Aku Nggak ada, aku diam dari tadi nih. Kamu mute bohong. sendiri. Baik. Karena kamu udah gago. Nggak tahu milih yang mana ini, yang mana nama nabiku ya. Karena kamu sudah mulai bingung. Baik, boleh Udah saya mulai jawab? jadi bubuk kamu, udah bubuk kopi. Iya, boleh saya jawab. Baik. Nama nabi kami itu dalam bahasa Arab adalah Muhammad. Dalam bahasa Inggris itu Muhammad. Dalam bahasa Ibrani Mahmadim atau Mahmad. Di dalam bahasa Indonesia Muhammad. Orang Inggrisnya bilangnya apa? Muhammad. Itu namanya fonetik korespondensi. Kalau nggak kamu percaya, tanya yang ahli sastra Inggris. Bener nggak perkataan saya? Bener, jederkan. Udah, oke. Baik, cukup. Jadi si Nandar rela bertakiah demi membenarkan imannya. Loh, kok rela takia? Itu ilmu. Ini kenapa Tanya. suara saya feedback? Sebentar. Ya enggak feedback. Halo. Halo, Iya, aman. makanya mute dulu dirimu. Iya, yang saya tangkap tadi aja satu ya. Katanya kalau dalam bahasa Ibrani nama nabinya jadi Mahmadim. Oke, kalau Bukan begitu, salah, lu bacanya salah. Mahmadim pakai het. ya. Mahmadim. Pakai Mahmadim. salah itu mah pakai he, pakai Jadi? het. Mahmadim. Oh, Mahmadim. Salah itu pakai he, Mikana. Jadi Enggak, bukan mama. Coba Mah. Nah, betul, udah agak bagus tuh. Nah, ha kayak orang mau ngelut, kayak orang mau buang dahak itu loh. Oh, jadi ketika menyebut nama Nabi kayak buang dahak gitu. Mahdim. Enggak, maksudnya kalau orang baca huruf het itu pakai Mahmadim, bukan Mahmadim, salah bacanya Mahmadim. Katanya tadi kayak mau buang dahak. Berarti ketika Iya, menyebut maksudnya- Nabimu dalam bahasa Ibrani kayak mau buang dahak. Enggak, maksudnya hurufnya, karena lu nggak bisa makanya gua improvisasikan seperti itu. Mahmadim. Coba Mahmadim. Malah ketawa sih. Dikasih tahu yang bener. Mahmadim bukan Mahmadim, salah. Mahmadim. Kan si Nandar yang bilang kayak mau buang dahak katanya. Berarti kan ketika menyebut Nabinya dalam bahasa Ibrani sama kayak mau buang Yesua dahak. juga. Yesua Hamasyah sama kayak buang dahak kalau nyebut Yesua Hamasyah juga. Oh, Yesua Hamasyah. Berarti Yesua buang dahak. Jangan begitu kamu. Kamu sendiri yang bilang. Kamu sendiri yang bilang toh. Aku nggak ada bilang loh kalau ketika menyebut Yesus Hamasyah mau buang dahak, nggak ada. Kan kamu Ada, sendiri itu yang hurufnya bilang het. tadi ketika menyebut Itu nama hurufnya Nabimu het. dalam bahasa Ibrani kayak mau buang Yesua dahak. Hamasyah. Itu juga sama seperti buang dahak. Yesua Hamasyah. Aduh Tuhan, ontak makanya nih. Ontak. nah, dia sendiri yang panik, dia sendiri Loh, kok yang gua klaim, panik? Lu dia diajarin. sendiri yang ngajarin, dia sendiri yang pulang marah, Gua yang ngajarin malah dia sendiri yang lu- merendahkan nabinya. Loh, sama Yesua Hamasyah juga Nah, pakai het. Itu kayak buang dahak. Hurufnya dudul. Rohijul hurufnya. Dikasih tahu yang bener. Ontak. Loh, nah kan udah marah si Nandar. Kan kamu Gua sendiri yang klaim, kamu sendiri yang Rohijul ngajarin, hurufnya. kamu sendiri Mahroh- pula yang ngamuk. Enggak. Kalau nyebut Yesua Hamasyah juga pakai kayak gitu, kayak buang dahak. Aku Itu kan nggak ada hurufnya. ajaran seperti itu. Nah, kamu Karena sendiri lu yang mengajarin bacanya tadi ketika salah. menyebut nama Nabimu dalam bahasa Ibrani kayak mau buang Yesua dahak. Hamasyah. Otan ini kasih tahu yang bener malah kemana-mana. Kasihan kali ya Senandar ya. Jadi dia sendiri yang merendahkan nabinya guys. Loh, siapa yang merendahkan? Gua Iyalah, karena kalau menyebut nama nabimu dalam bahasa Ibrani kayak mau buang dahak gitu. bacaan hurufnya dudul. Iya. Mahmadim. Artinya kayak mau buang dahak. Beda. Madim Kamu gitu. menyebut
Kami mau menyebutnya bukan Mahmadim, kami mau Muhammad, bahasa Arab pakai H. Ya udah, makanya nama nabimu siapa sebenarnya? Yang benar yang mana? Baik, gua jelasin lagi ya. Gua jelasin lagi. Nama nabi kami, nabi besar Rasulullah SAW, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad dalam bahasa Inggris itu karena orang Inggris susah bacanya, jadi disebutnya Muhammad. Muhammad. Ahmad jadi Ahmed. Itu dalam kaidah bahasa namanya fonetik korespondensi. Nama nabi kami di dalam bahasa Ibrani adalah Mahmad. Mahmad. Karena bentuk pengagungan disebutnya Mahmadim. Ya, Mahmadim. Bentuk pengagungan sama seperti kata Elohim. Elohim itu imbuhan imnya itu kan jamak toh, plural. Bentuk tunggalnya Eloah. Sama pakai he, pakai het, Eloah. Ya, itu mahrohijul huruf. Bukan menghina. Itu apa namanya, bentuk keluarnya huruf. Ada kalau dalam bahasa Arab itu sati susa susan sanisasna minal muslimasisan sanisa. Itu seperti itu. Ya, diajarin bacaan mahrohijul huruf malah ketawa. Mik. Googling sampai ketemu, gak bakal kon. Jeder, nama nabi kami ada tertulis dalam Biblemu. Bobok Mikana, tapi gak ada paus nih Mikana. Gua sudah menang debat gak ada paus lewat nih. Aduh, iya, karena si Nandar ini kan mau cari koin guys. Kasih dia paus, saudara-saudaraku. Jadi kita udah menang debat aku deh, Iya. karena bubuk. Karena dia sudah tadi menang dengan mengatakan ketika mengucapkan nama nabinya dalam bahasa Ibrani itu kayak buang dahak. Silakan kirim paus. Kalah lu, malah framing. Ya, oke ya. Aku sebenarnya mau cari ini data Ya, bubuk. karena ada juga nama Mahmad atau Mahmad itu. Di ayat yang lain saya lagi cari itu, tapi artinya itu bukan desire, bukan keinginan, tapi untuk yang metong gitu loh, metong di pedang gitu. Apakah dia masih berani untuk mengklaim itu untuk nabinya? Gua di mute mulu, heran deh gua. Ya, coba. Mana ya? Aku cari 2 jam. Aku tunggu 2 jam. Kau cari sekarang. Iya, sabar. Ya. Ayo kan. Iya. Ayo, teman-teman kita tunggu ya. Teman-teman bisa bantu saya jawab di mana lagi ada namanya Mahmad? Bentar ya. Bentar. Gua cari. Tapi artinya bukan desire, tapi untuk metong di tikam pedang. Ada lagi ya, karena apa? Mahmadim itu dalam bahasa Ibrani bukan proper name tapi kata sifat. Sehingga memang dilihat konteks ayatnya berbeda-beda artinya. Nah, tapi kalau si Nandar mau klaim ini untuk nabinya ya, di Kidung Agung 5 ayat 16. Jadi perikopnya di atas itu adalah ayat 9 sampai 16 ya. Hagai 2 ayat ke-7 dan 8 karena. Bentar ya. Hagai. Enggak, sabar dulu Nandar, saya jelasin dulu ya di sini ya. Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16. Ini adalah perkataan Raja Salomo memuji putri-putri Yerusalem. Jadi memuji putri-putri Yerusalem yang dimana ucapannya sangat manis dan setiap orang menginginkannya. Demikianlah kekasihku, demikianlah sahabatku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi Mahmadim di Kidung Agung 5 ayat 16 itu untuk memuji seorang perempuan, yaitu putri-putri Yerusalem. Nah, berarti si Nandar secara tidak langsung telah mengklaim nabinya seorang perempuan. Kena lagi. Bubuk lagi. Ngaco Mikana. Berarti nabimu perempuan. Baik, coba lu baca
apa namanya itu? Nah, Coba lu udah baca mulai ini. macet. Coba lu baca ini. Ternyata nabinya si Nandar perempuan, guys. Tepuk tangan Oke. buat Nandar. Kita baca nih. Tepuk tangan 2,5. buat Nandar, saudara-saudaraku. Oke, Mikana. Terima Mikana. kasih Mr. M. Mikana, coba lu baca ini Mikana. Ya. Nah kan Ini- ini dia sabar udah dulu, mulai sabar dulu. dia udah kan saya sudah jujur. Kenapa gua di-mute? Jaringan sangat buruk memang. Oh aman, berarti dianya kan ya, bukan kita kan? Oh iya iya iya, Gabriel berarti yang error, bukan kita. Jangan emosi, santai aja, santai, relax. Jangan menghujat. Malam Bang Zuma. Malam juga bang, Iya, maaf. jumpa ya. lagi kita. Saya boleh minta nggak buka kamera? Saya cuma mau 3 pertanyaan Bang Zuma untuk meyakinkan pikiran dan hati saya. Silakan buka kameranya bang. Kalau nggak buka gimana? 3 pertanyaan saja Bang Zuma. Teman-teman kita minta buka kamera. Ya sudah nggak usah Iya. nggak apa-apa. Oke, oke bang. Kalau ada pertanyaan yang ini silakan di DM. Ustadz apa ini? Silakan Pak Ustadz. Ustadz. Pak Ustadz. Selamat malam, Pak. Malam juga Iya. dari Kristen bang. Saya Hindu Dharma. Oh iya, ada yang ingin disampaikan? Itu sering saya itu dapat itu, Pak. Apa namanya? Kadang di desa-desa ya di daerah Bali itu kadang orang dari ini apa namanya agama sebelah itu sering ngasih Indomie susu gitu ya kan. Dan Tuhan saya Dipakai. gesang yang Waduh, itu sedang ingin menjelaskan misionaris loh. Hai 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 hai. Hai 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 hai. Halo, semangat malam. Halo. Naik lagi yang tadi yang dari Hindu. Entahlah. Ayo, saudara. Ayo. Ini malah tinggal. Nggak diturunin. Nggak ngapa-ngapain, malah nggak diturunin. Nah, gitu dong. Adi Iya. tuh nanget yang Iya, gimana? gini dari apa di Denpasar ya di Banjarkangin itu kan kemarin lusa itu Pak ada tetangga sebelah itu ya dari agama sebelah itu nyebarin apa brosur-brosur ngasih sarimi gitu ya kan, dan Tuhan kami juga ada namanya di sana. Emang di yang agama sebelah itu pakai nama-nama itu ya, pakai nama-nama Tuhannya orang lain atau gimana gitu Pak, coba dijelasin gitu. Iya. Untuk gini loh, masalahnya kan pecalang di Bali itu kan istilahnya sekarang udah gini ya, apa namanya tuh aturannya kan sudah mempunyai keyakinan masing-masing. Jadi janganlah dirayu, dibujuk, bahkan nama Tuhan kami disamakan gitu loh. Maksudnya apa gitu ya kan? Cuman tanya gitu doang. Saran dari abang, kan abang Muslim kan bang? Saya Muslim bang, Muslim. Iya, saya Hindu Dharma. Alhamdulillah. Abang pernah nggak lihat orang Islam melakukan hal seperti itu? Nyamar-nyamar Hindu, pakai tuannya Hindu gitu. Hampir rata-rata nggak ada.
Nggak ada. Memang nggak ada bang. Sing ada di Bugumi Bali ini sing ada aneh Asik. istilahnya nyamu Islam itu istilahnya menyamar-nyamar sebagai ini sebagai itu nggak ada. Gentle orang Muslim itu. Alhamdulillah. Beda sama yang di sebelah kan Tuhan kami dipakai loh ide Sang Yang Widi. Padahal yang maksudnya yang dipasarkan mereka itu adalah dewanya Romawi. Gimana itu ya? Nah itu dia kenapa kok seperti itu ya? Apa dia nggak pede dengan keyakinan sendiri sehingga atau gimana gitu ya Pak ya? Ada yang disebut amanat agung, di mana amanat agung itu mereka diperintahkan memang jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Jadi memang harus menjadi Kristen semuanya orang. Itu sudah menjadi amanat agung. Nah, pola yang dipakai meneladani pola pendiri agamanya yaitu Paulus. Di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22, 23, Paulus mengajarkan orang-orang Kristen ini untuk menjadi seperti apapun demi untuk memenangkan orang banyak. Mengikuti warna di mana mereka pergi. Seperti itu, Ketut. Oh, jadi begitu. Nah, ini saya mau tanya lagi satu hal ya, Pak ya. Soalnya kan beda ya sama keyakinan kami antara Muslim dan apa tadi dibilang Kristen itu ya. Beda kan. Kalau Muslim Tuhannya Allah ya. Allah. Ya Allah ya apa sih pokoknya itu ya kan Allah. Nah kalau ini kalau orang Kristen katanya sih Yesus, tapi kok bisa berubah jadi ide Sang Yang Widi itu dari mana dapatnya gitu loh? Ya itu dia kan dikatakan di dalam kitabnya kepada orang Yahudi nyamar Yahudi, kepada orang menganut Torah menjadi penganut Torah, kepada yang tidak taat Taurat ngaku penganut Taurat, ngaku tidak taat Taurat. Pokoknya Yesus diberitakan Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan semangat menipu atau dengan semangat jujur. Aku Paulus tetap bersukacita. Itu bunyi dalilnya. Oh. Terus jadi mau mengelabui, mau berpura-pura, semangat palsu, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi untuk mengelabui, jadi memang ya, Pak, mereka ya, diajarkan begitu. Umat Hindu biar masuk Kristen. Nanti gitu. ada yang pakai jilbab. Oh, begitu ya. Pakai cadar, gitu-gitu. Nyamar-nyamar seperti itu dia ya. Kenapa nggak pede dengan keyakinan sendiri ya? Iya. Kalau dewanya saya gagah bukan ganteng. Bukan nggak pede. Bukan nggak pede abangku. Tapi memang mereka harus menjadikan kita ini sebagai pengikut Kristus. Dengan cara apapun mereka lakukan. Tapi kenapa ngajak-ngajak itu boleh? Ngajak-ngajak orang lain, Bang. Kan orang lain punya keyakinan, Bang. Ya memang. Nah, memang tujuannya memang harus menjadi pengikut Kristus. Ini jadikanlah, itu kan perintah. Bantu di ini ya, disenggol ya, biar saya on cam. Iya. Betul. Di follow teman-teman. Iya, jadi nanti saya jelasin. Kan ada tuh kemarin lusa ya di Banjar Kangin Kau, itu di daerah Denpasar ada orang bapak-bapak tuh. Di setiap Banjar mereka itu masuk bawa sarimi, bawa susu gitu ya kan. Nah, terus dia ngeluarin kayak apa buku-buku gitu ya kan. Nah terus katanya si Sang Yang Widi itu ini Yesus juga katanya. Gitu. Memang ada itu. Kalau misalnya saya bisa on cam saya tunjukin suratnya, saya ambil loh. Berapa anggota pecalang udah ngejar dia tuh, udah ngusir tuh. Oh, iya. Diikat di pohon aja itu, Bang. Ikat di pohon.
Saya kalau pikir-pikir ngeliatin Tuhannya dia ini bukan menghujat tapi real nyata ya. Coba lihat di Shopee, Tuhannya dijual loh. Beda sama Tuhan kami ya kan. Ide sang yang uji gagah loh. Lihat itu di film Mahabharata. Ganteng-ganteng kan dewa kami daripada dewa dia ya kan. Nggak pakai baju, bukan menghujat loh. Tapi real nyata loh. Ya kan? Betul, sesuai dengan patungnya kan gitu. Iya, itu ada yang 30.000, ada yang berapa ribu. Ini kami bukan menghina karena mereka yang duluan yang masuk ke wilayah kami dengan menyebarkan seperti itu dan nama Tuhan kami dipakai. Itu saya sebagai orang Bali nggak terima, jujur aja. Iya. Ya kami pun demikian, terlalu sabar sampai mereka seenak perut, malah mereka lebih nyaman memakai nama Tuhan kami daripada sembahan mereka. Iya, makanya kan kalau gini nggak usah gini lah ya, demi umat beragama gitu ya, biar akur gitu. Kenapa orang yang sudah punya keyakinan dicari lagi gitu loh. Kan andai kan nanti kalau misalnya dia berubah atau gimana kan dari dirinya sendiri, kenapa untuk ngajak-ngajak gitu ya kan. Betul, benar. Kita sapa tamu kita dulu, Bang. Halo, Chat. Halo, Bang. Iya, dari Kristen. Saya Islam, Bang. Boleh bertanya, Bang? Islam. Coba syahadat dulu. Ya. Syahadat, Bang. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, udah, Bang? Iya. Iya, gimana? Saya udah ini, Bang. Saya udah terlanjur makan babi. Gimana itu cara membersihkannya? Itu apa itu yang dibaca tadi, Bang? Persaksian, Bang. Persaksian kalau dia Muslim. Oh, kalau Muslim. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bertobat, Dek. Bertobat. Kenapa bisa makan babi? Karena pergaulan, Bang. Iya, bertobat. Itu salah satu cara mereka kan. Bang, babi enak, Bang. Bang, babi enak, Bang. Iya, Bang. Bang. Kami makan kok, Bang. Ya, cuman di Islam dilarang, Bang. Dilarang kalau di Islam. Oh, ya beda keyakinan. Juga, Bang. Iya. Gimana? Karena udah sering juga saya makan gitu. Iya, makanya kalau memang benar-benar Islam jangan dimakan lagi. Oh. Karena itu haram bagi umat Islam. Cara membersihkannya gimana itu, Bang? Ya, bertobat aja. Bertobat. Bang, enak babi tuh, Bang. Siap. 1 kilo murah loh di Bali. Berapa 1 kilo? Lumayan, kalau sapi kan sampai 130 ya. Kalau di Bali 80. Enak, 1 Bang. kilonya berapa, Bang, babinya? 80 murah babi. Murah, Bang. Enggak, ini cuman saran aja buat yang di sebelah ya, yang istilahnya ngasih-ngasih sarimi. Jangan lagi pernah masuk ke Bali ya. Soalnya sudah Jaringannya buruk. Teman-teman, jaringan saya error. Soalnya di Bali sudah ya, pecalang-pecalang udah pada nyagain tuh. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, nanti masa yang turun, kasihan lo nanti ya. Gitu loh. Diikat aja di pohon, Bang. Diikat, disalib kayak Tuhannya gitu. Kemarin karena kami kan masih ingat hukum, Bang, nggak boleh kan gini nganiaya sembarangan gitu, Bang. Ya kan. Iya. Nah, kalau lagi sekali itu kan sudah, sekarang kan adat yang main adat kan. Kalau misalnya lagi sekali ya mau dibakar aja, Bang, nggak peduli. Kalau saya sih jangan dibakar. Dibuat jadi mainan aja, ala-ala disalib gitu. Terus itu dipiralin. Siapa suruh bagi-bagi brosur kepada orang yang sudah punya agama? Iya, kalau dari segi hukum dia sudah salah ya, Bang. Ya, Pak. Salah. Salah. Kami kan sudah Iya, ada keyakinan gitu kan. Salah. Dan hati-hati kalau kita
salah 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 langkah itu bisa dijebak sama mereka. Karena kami juga dulu pernah didatangin misionaris, dibagi-bagikan baju kaos kepada kami. Setelah baju itu kami bakar karena kami takut jangan-jangan ada virus gitu kan ya. Maka kami bakar baju itu yang dikasih sama mereka. Aku yang dilaporkan. Katanya aku yang penistaan karena membakar bajunya. Lah, kamu yang datang kasih ke kalau tempat kita selama kok. ini saya nonton Bapak, kalau Bapak tentang menjelasin tentang apa surat-surat apa itu, surat-surat suci atau apa itu kan berdasarkan data ya Pak ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya yang dari sebelah itu kenapa kalau ditanya tentang keyakinan itu padahal mereka itu orang pintar ya, sekolahnya tinggi-tinggi. Kenapa kalau masalah keyakinan kok bodoh ya Pak ya? Nah, sampai Tuhannya aja dipalsukan loh. Oh ya? Loh, Tuhan saya dipakai kok namanya? Iya benar juga, betul. Iya kan? Betul. Iya betul. Ini real nyata kalau misalnya saya bisa on cam ini ya kan. Saya tunjukin loh. Saya buka ini ada suratnya dia, ada bacaannya Ide Sang Yang Widi loh. Oh iya? Katanya Yesus Ide Sang Yang Widi itu menjelma jadi Yesus katanya. Memang kurang ajar berarti. Sang Hyang Widi Andekan di negara Konoha di sana di Jepang atau di Thailand gitu ya, Doraemon ngetop mungkin Tuhannya dia jadi Doraemon juga ya Pak ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi iya, karena memang banyak dia dapetin. Itu sudah ada buktinya di 1 Filipi 1:18, Iya. 1 Korintus 9. Memang harus kayak gitu. Kenapa gitu ya Pak ya? Dengan cara menipu itu dia bakal dapetin orang gitu atau gimana gitu. Iya, itu dalilnya gitu. Katanya Pak, katanya dengar-dengar sih banyak yang cerita kalau misalnya maling ayam atau membunuh itu bayar 15.000 tiap minggu per puluhan, itu hilang katanya dosanya. Enak banget ya Pak jadi orang dia Pak ya. Kalau itu saya no comment. Kalau di Indo nggak ada Pak, tanggung sendiri. Misalnya kita berbuat nih ibarat karma ya Pak ya. Saya mencuri, saya bakalan nanti dihukum gitu loh. Nanti pas bukan orang lain. Iya, pas kita kan diaben nih, dibakar matinya ya kan. Masuk ke alam apa itu ya kan. Nah, kalau saya kan nirwana. Alam nirwana gitu ya kan. Tapi kalau di agama sebelah nebus dosa aja hilang katanya Pak. Benar nggak sih? Enak banget agamanya kayak gitu ya Pak, bisa beli-beli. Yang penting kita kaya raya mau ngapain aja bisa ya kayak gitu ya. Kan sudah ada yang kalau itu. Kan sudah ada yang nebus Pak. Jadi gampang aja dia mau berbuat apa. Iya. Bisa jadi. Kok saya ini mic-nya dimati-matiin. Kita kasih kesempatan Saudara Ari Senja, semangat malam. Iya, selamat malam Bang Julma. Malam Bang, malam. Dari Kristen, Protestan. Musiknya Kristen, kencang Bang. kali Bang. Ribut musiknya Bang. Banyak teman-teman kita yang itu, Bang. live di YouTube soalnya. Di sebelah itu Bang, di sebelah. Bisa cari tempat aman nggak Bang? Bisa cari tempat aman nggak yang nggak ini? Gak ada lagi tempatnya Bang, karena pas di posisi rumah kita, di depan rumah kita melakukan acara kondangan. Oh, iya. Bang. Oke. Nanti aja Bang ya kalau sudah tidak ada musik. Soalnya ribut. Ribut Bang, ya suara musiknya gitu. Siap.
Hmm. Itu hitungan Iya, akal iya, logika iya. loh. Jadi lebih baik sembah ibunya gitu ya. Iya kan ibunya yang ngelahirin Pak. Ya kan? Iya benar juga. Nanti misalnya Betul, kalau betul, betul. misalnya dia punya sepupu atau misan atau saudara, ya istilahnya yang cara Bali ini nyamuk. Jadi keluarga Tuhan semua ya Pak. Iya betul. Keluarga Misalnya Tuhan. nih Pak Ibu Maria ya, Ibu Maria. Dan saya sembah Ibu Maria karena lebih lahirnya lebih dulu ya Pak ya daripada anaknya ya Iya, Pak. iya. Benar nggak Tapi sih, Pak? mereka mengatakan ini Bang. Mereka mengatakan lebih tua Yesus daripada Maria, lebih tua anak daripada ibunya katanya. Itu mungkin karena diinin sama Pak Pendeta, dibisik-bisikin kali ya Pak ya. Bodoh dia sebenarnya tuh, nggak bermain akal loh. Kalau dewa kami satu Pak, tunggal, nggak ada duanya. Itu yang widi satu gitu. Cuman apa yang seperti gini, cuman apa namanya kayak Dewa Krishna, Brahmana, itu tuh hanya sebuah utusan gitu loh. Mereka utusan doang berarti ya. Iya, kalau Tuhan satu tunggal yang Maha Esa gitu. Beda kan Sang sama Hyang Widi. beda sama yang di sebelah kan. Ada mamanya ya kan, ada bapak angkat misalnya kayak gitu ya. Saya daripada nyembah anaknya ya kan, daripada nyembah anaknya mending saya nyembah bapaknya atau ibunya ya kan. Misalnya seperti itu hitungan akal sehat loh. Iya iya betul Ya betul kan? betul. Masa Iya, betul. Tuhan punya misan, punya ini, punya tetangga Tuhan semua itu. Jadinya mereka itu gimana ya Pak ya kalau Satu kampung. istilahnya, satu kampung Tuhan semua itu kan teman-temannya Yesus juga punya Tuhan. Iya. Ya kan? Iya. Iya, dia punya bapaknya Yesus apa namanya Pak? Pak siapa namanya itu ya kan? Daud. Iya, itu Bapak Tuhan juga. Kalau ngikutin Yesus mereka itu ya kan. Kenapa enggak mamanya yang disembah gitu loh. Iya betul. Opungnya aja sekalian kan? Iya. Lagi kalau di Shopee, di apa tuh murah-murah loh. Gini, tapi saya orang bukan keyakinan itu Pak. Ada yang 30.000 dapat diskon lagi, COD lagi, kadang ada yang nggak bayar. kemarin anak saya ya Pak, anak saya bersihin pila di Nusa Dua ya kan, ada patung salib itu dipakai itu sama anak saya bilang jangan gitu kan, tamunya udah keluar nih, tamu dari Jerman gitu, jadi patungnya itu kan jatuh, dikasih popok, kasihan ya Pak, nggak pakai baju apa kayak begitu ya Tuhannya ya, dipakein baju, dipakein boneka, lucu loh Pak. Iya. Jadi itu masih gencar nggak itu yang bagi-bagikan brosur? Ya lagi sekali masuk nih, pokoknya seluruh gini maupun dari luar daerah Bali, hati-hati, cuman peringatan aja ya. Kalau kemarin ya harap apa ya, disabarin dulu ya, maksudnya gini, kan sudah ada pemberitahuan gitu kan dari desa adat kan, dari lingkungan gitu. Kalau lagi sekali dia berbuat gitu ya, kami nggak main-main Pak, nggak istilahnya nggak dibawa ke kantor polisi dulu. Ya kita jadi itulah apa namanya, latihan gitu ya kan. Jadi latihan. Iya, jadi latihan dulu ya, kasih megere atau apa gitu ya kan. Oh Gary, iya. Ada juga ternyata. Ada juga. Abang kita ini dibawa lari sama misionaris. Mbak Guru. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Sehat-sehat ya Bang Zuma. Alhamdulillah sehat. Saya asli dari Purwokerto. Saya itu iya Bang. pengen naik, jadi saya alhamdulillah saya jadi iman saya lebih dalam lah setelah saya pernah sekilas dengar. Alhamdulillah. Ini jaringan saya benar-benar nggak bagus teman-teman. Jaringan di sini Starlinknya lagi kurang ini, Starlink lagi kurang bersahabat. Mana itu ya setnya?
Starlingnya ya. Silakan teman-teman, silakan ajukan permintaan. Ya, diskusi baik kita. Nggak usah menghujat, please. Saya mohon jangan menghujat. Nggak akan pernah bisa menambah kebenaran agamamu dengan menghujat. Ya, sedangkan kamu baik-baik aja, tetap aja kayak gitu. Agama yang tidak pernah diajarkan Yesus, kan gitu. Apalagi kalian menghujat. Baik-baik aja tidak akan pernah membuat kami jatuh cinta. Apalagi dengan kayak gitu. Itu loh. Kita di sini itu hanya untuk menyampaikan kebenaran itu aja. Halo, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang mau saya sampaikan Ya, Bang di sela-sela ini, boleh ya? Boleh. Terhubung kurang lebih ya 20 hari ke depan lah persiapan untuk Idul Kurban. Kita kan sebagai umat Islam itu sunnah, ya sampai sunnah muakkad lah. Bagi yang mampu ya wajib untuk berkurban. Kurban kita adalah hewan. Ya, kurban kita adalah hewan. Untuk itu saya ajak semua kaum muslimin muslimat yang ingin berkurban dipusatkan di Bolagi, Sulawesi Selatan, Rumah Hobbit yang dikomandoi langsung oleh Bang Juma. Silakan hubungi kami yang ingin berkurban. Baik patungan, sapi maupun kambing atau domba. Jadi domba sama sapi, bukan yang lain yang kita kurbankan. Teman-teman yang ingin berkurban silakan hubungi kami di sini. Terima kasih. Saya dibawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau minta ita ki Bang Andi? Dendre panai ita ki. Macai lah apa sih? Siapa ya? Halo semangat. Gitu bos sewe. Halo semangat malam. Apa selesai lo kayak. Halo Bang, semangat malam. Tidak salah kan? Selamatnya tidak salah. Enggak. Kenapa emang? Coba ulang lagi. Semangat malam. Ucapan apa dari ini? Mana Bang? Selamat atau ucapan semangat? Mau mati besok. Kayak orang mau meninggal dunia. Belum apa-apa sudah menyudutkan, sudah sepertinya sudah, pokoknya ya begitu. Saya tahu. Lanjut. Loh, Anda kan bertanya, jadi saya jawab. Saya bilang semangat. Ya, karena begitu bla bla begitu. Oke, lanjut. Bagaimana Bang? Iya, dijawab dong. Itu semangat malam. Versinya dari awal tuh sudah terbaca, saya sudah terbaca semuanya. Dijawab bagaimana? Dong, semangat malam. Dijawab dong. Semangat malam Abang. Anda sendiri tidak, Anda semangat tidak? Anda tuh cuma tahu sebut saja semangat malam, tapi dengan semangat sendiri malam. saya belum tahu semangat atau tidak begitu. Anda semangat? Anda semangat atau Justru tidak? karena saya melihat Abang ini ciri-ciri yang kayak orang mau meninggal besok pagi, makanya saya minta semangat. Mantap. Gitu Abangku. Ya, karena mukanya tidak semangat kayak orang banyak utang. Ucapan itu mulus, halus, kedengaran itu memang menyedihkan, namun menusuk. Ya. Iya, Bang. Tahu. Saya Iya, kedengaran saya itu. mendoakan Abang ini. Semangat malam Abang. Itu mau ucap apa saja bisa. Namun hati itu, apakah yang bilang semangat itu benar-benar diucapkan semangat? Masker, kalau Abang buka masker lalu dengan senyuman Abang kelihatan. Oke, kita masuk materi. Sekarang cuma bola mata yang kita bisa lihat. Diskusi tentang tema. Bisa diskusi tentang tema ini. Bisa buka masker. Apakah salib itu sandiwara? Bisa buka masker. Nggak bisa Bang. Kenapa?
Napas Anda sesak, Anda sudah mau mati. Ini Yang sehat merasa Anda dia. saya. Ini- Anda bilang saya seperti Iya, orang iya, iya. ini, tapi Anda sendiri, Anda tidak sadar loh bicara dari tadi. Saya itu mau buka topi bisa loh, ya kan? Tapi Anda kok tutup masker? buka begitu. baju, Hah? buka baju bisa juga. Buka baju bisa. Kalau bisa, terkecuali Anda buka masker, bukalah masker. Buka Anda baju bisa. Anda tahu bicara tapi tidak bisa berpikir loh begitu. Anda sendiri kok ngomong apa ini? Kan begitu logikanya. Bisa bahas. Ini kebanyakan makan babi nih. Aduh. Kebanyakan makan babi nih abang. Kenapa dikasih mute ketika orang bicara? Malu. Kalau saya bicara kamu malu, kamu kasih mute. Begitu. Ini tema mau dibahas bang. Tema salib apakah sandiwara gitu. Kamu bisa buka Masuk mulut ke tema. tidak? Saya tidak bisa. Saya tidak tahu kalau kamu bisa buka mulut atau tidak ini. Tertutup masalahnya. Kita bahas tema abang. Hah? Kita bahas tema tuh, salib apakah sandiwara? Ke tema bang, ke tema di tema. Temanya bang, tema. Temanya abangku, kita ke tema bang. Kita ke tema abang ini. Topo nguruk. Ke tema bang, tema ini ada temanya bang. Tema, kita ke tema bang. Kita ke tema aja bahas. Ngapain so intelek gitu. Tema, kita ke tema ini ada tema tuh, judulnya tuh. Salib apakah sandiwara? Gitu. Jawab. Buka mic-nya, mic-nya. Mic-nya ketutup kumis. Mic-nya abang ketutup kumis bang. Oi! Buka mic-nya, mic-nya dibuka. Buka mic. Makanya jangan dikasih mati loh bang. Jangan asal-asal kasih mati, sengaja kasih mati apa. Makanya kita bahas tema. Judul. Oh, kalau tema tidak dibahas kasih mati mic begitu. Iya, ngapain abang cemote di sini? Ketahuan supaya orang jangan dengar apa yang dibicarakan saya begitu. Aduh, ketahuan. Aduh, malu aku malu pada semut merah. Begitu. Ya kan? Masuk ke temanya boleh? Si mau aku datang besok. Kita mau bahas tema abang. Abang malah bahas yang lain gitu loh. Gimana itu abang ini? Malu kamu malu pada kumis tebal yang tak pernah dicuci. Kumis banyak kutunya. Oh jeleknya jaringanku.